Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Ananda semua tetap semangat ya mengikuti pelajaran kita. Nah, masih bersama Ustazah Renti Sasmita dan Ustazah Eka Iramadhani. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita PJOK, masih tema 8 peristiwa alam. Kita akan melanjutkan materi pelajaran PJOK kita, yaitu aktivitas air. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain: pertama, Ananda dapat mengenal berbagai jenis aktivitas air dengan tepat. Yang kedua, Ananda juga dapat mempraktekkan pengenalan jenis aktivitas air dengan baik. Nah, pada pembelajaran PJOK sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa permainan atau aktivitas air. Kita juga sudah mengenal bagaimana cara untuk masuk ke dalam kolam renang sebelum memulai olahraga berenang. Kita akan melanjutkan pelajaran kita sekarang tentang air. Ananda pasti tahu air, bukan? Nah, sebagian besar permukaan bumi kita ini terdiri atas air. Contohnya seperti laut, pantai, rawa, sungai, dan juga sumur. Jadi kita harus bersahabat dengan air. Bermain air memang menyenangkan, tetapi air juga bisa sangat berbahaya loh. Tapi kita tidak boleh takut air ya. Juga tidak boleh meremehkan air. Pengenalan air di kolam renang. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana pengenalan air di kolam renang. Sebelum kita masuk ke kolam renang, kita bisa duduk di tepi kolam. Tapi ingat, tepi kolam biasanya licin. Kita tidak boleh berlari-lari di tepi kolam. Usahakan berjalan dengan pelan. Pada hari libur sekolah, terutama hari libur kemarin, kemana kamu biasa berlibur? Apakah kamu dengan keluargamu pernah berenang bersama di kolam renang atau di sungai, di mana kamu bisa bermain dan berolahraga bersama anggota keluargamu? Sebelum belajar berenang di kolam renang, kita perlu mengenal lingkungan sekitar kolam ya. Seperti juga kita juga harus mengetahui alat-alat bantu renang, seperti pelampung. Pelampung juga banyak jenisnya. Ada yang ditempel di tangan, ada yang dipegang, dan sebagainya. Pelampung kegunaannya untuk membantu kita ketika belajar berenang. Mari kita awali dengan berjalan-jalan di pinggir kolam renang. Kemudian berlatihlah di tempat yang dangkal. Jangan lupa gunakan baju renang. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang beberapa aktivitas dan permainan air. Di antaranya adalah bermain tepuk air, bermain jongkok berdiri di dalam air. Nah, kali ini kita akan mengenal permainan di air dangkal. Kamu sudah mengenal lingkungan kolam, juga sudah berlatih keberanian di air. Sekarang kita akan belajar permainan-permainan sederhana di air. Lakukanlah dengan hati riang gembira, dengan memperhatikan keselamatan diri. Karena pembelajaran di air atau berenang dapat melatih keberanian. Permainan yang akan kita pelajari kali ini yaitu permainan pernapasan di air berpasangan. Cara melakukan latihan ini, setiap anak berdiri berpasangan. Setelah terdengar aba-aba fluid, anak membungkukkan badan sampai kepala di permukaan air. Dengan kaki lurus, mata terbuka. Tahan selama 3 detik. Jika peraturan ini dilanggar, berarti dianggap kalah. Nah, ini digunakan untuk melatih pernafasan.
Nah, itu adalah tambahan pembelajaran kita tentang permainan atau aktivitas di dalam air. Rangkuman dari pelajaran kita tentang aktivitas air antara lain, kita harus bersahabat dengan air karena air ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh takut air, tapi juga hati-hati dengan air. Keselamatan diri harus dijaga. Pengenalan air bisa dilakukan dengan duduk di pinggir kolam dan masuk ke kolam air yang dangkal. Setelah itu kita melatih keberanian di air dengan jalan dan mengayuh tangan di dalam air, serta latihan nafas dan mengambang. Setelah itu dapat melakukan permainan di dalam air bersama teman-teman. Nah, ada juga adab kita ketika berada di kolam air. Kita tidak boleh makan dan minum ya. Juga tidak boleh buang air. Setelah kita berenang, sebaiknya kita mandi untuk membersihkan tubuh. Refleksi pada pembelajaran kali ini, jawablah pertanyaan berikut. Apakah Ananda sudah berani bermain di kolam air yang dangkal? Berani tidak ya? Atau dapatkah Ananda menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di dalam air? Jika kamu sudah bisa melakukannya, berarti kamu sudah menguasai pelajaran aktivitas di air. Selamat ya! Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, latihan akan Ustazah kirimkan melalui Google Form pada WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.